lalu selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu nih. Nah, di sesi pertama kita akan bersama berbagi informasi dan materi yang pertama akan disampaikan oleh berikut CV dari Karika Yulianti SPD pada saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas of Binghamton di Inggris dan Karika merupakan seorang guru bahasa Inggris lulusan dari Sekolah University Indonesia. Nah, Karika sendiri experience-nya yaitu sebagai guru di MAM Sinabang pada tahun 2023 sampai 2024, lalu English Course Tutor at Your English Sinabang pada tahun 2023 sampai 2024, privat tutor juga di Dream Privat Banda Aceh 2022 dan masih banyak lagi untuk experience dari Karika. Lalu selanjutnya dari Karika sendiri, salah satu organisasinya yang telah diikuti yaitu Student Executive Board Game Departemen Integrasi Relasional pada tahun 2021 dan yang terbaru yaitu pada tahun 2021. Lalu organisasinya juga yaitu As Girls to Children as a Mentor pada tahun 2019, English Student Association Development Women Empowerment Confidence Mastery of English Material pada tahun 2012. Nah, untuk itu, agar kita lebih kenal dan lebih dekat mendapatkan informasi dari Kak Rika, waktu dan tempat saya persilahkan Kak. Apakah dari Kak Rika sudah siap? Terima kasih Kak, insya Allah udah siap. So, Baik Kak, terima halo kasih. semua, perkenalkan, aku Rika, awardee LPDP PK 244. Sekarang sedang studi master jurusan Applied Linguistics atau Linguistik Terapan di University of Birmingham. Nah, hari ini aku akan share tentang tips dan trik cara lulus beasiswa LPDP. Namun sebelum itu mungkin bisa dibantu Kak untuk share PowerPoint-nya. Oke, boleh ke slide kedua. Oke, terima kasih. So, ini beberapa topik-topik yang akan aku bahas hari ini, mulai dari yang basic banget tentang apa itu beasiswa LPDP, dan di akhir akan ada tips dan trik cara lulus beasiswa LPDP. Next, please. Maaf, Karika, apakah kelihatan ya? Share screen saya. Eh, Eh, enggak, Sebentar. Kak. Yang kelihatan ini CV. Mungkin dari Rita bisa di Oh, close udah. dulu TV-nya. Udah, Kak. Baru aja muncul. Oke. Thank you. So, apa itu beasiswa LPDP? Seperti yang kalian tahu, beasiswa ini itu beasiswa untuk WNI yang mencakup jenjang master dan doktor, baik di dalam maupun di luar negeri. Kita lanjut ke topik kedua, Kak. Nah, jadi jenis-jenis beasiswa LPDP itu ada banyak banget, tapi umumnya terbagi tiga. Ada yang umum, afirmasi, dan targeted. Kalau yang umum itu dia juga ada beberapa jenis lagi di bawahnya. Ada yang reguler, ada yang PTUD atau perguruan tinggi utama dunia, ada yang parsial, dan ada yang parsial double degree. Kalau afirmasi ini khusus untuk orang-orang misalnya dari daerah afirmasi, prasejahtera, disabilitas, dan ada juga beasiswa LPDP khusus untuk putra-putri Papua. Sedangkan kalau untuk beasiswa targeted, itu untuk fokus-fokus pada profesi tertentu, misalnya PNS TNI Polri, dokter spesialis, dan kalau misalnya kalian lihat di website LPDP-nya, itu banyak lagi beasiswa khusus untuk targeted yang fokus pada bidang-bidang tertentu dan kerjasama antara LPDP dengan universitas-universitas lainnya. Next slide, please. Nah, untuk
Informasi lengkapnya mengenai jenis-jenis beasiswa LPDP ini bisa kalian lihat di website resminya LPDP. Lanjut, Kak. Oke. Lalu apa aja sih persyaratan daftarnya? Secara umum, persyaratan daftar untuk LPDP ini yang pertama tentu aja kalian harus WNI ya, karena ini beasiswa dari Indonesian Government. Yang kedua, kalau misalnya kalian mau lanjut eh, lulu- mau lanjut studi S2 itu kalian sudah harus lulus S1 dulu. Dan begitu pun kalau misalnya untuk yang ingin lanjut S3 harus lulus S2 dulu. Memang ada program khusus seperti dari lulus S1 lanjut langsung dokter, tapi itu ada beberapa persyaratan tambahan. Nah, untuk IPK minimal biasanya diminta minimal 3. Dan untuk skor TOEFL, IELTS itu juga ada band-band tertentu yang harus dipenuhi. Karena untuk skor TOEFL IELTS ini berbeda antara dalam negeri dan luar negeri. Juga kalian butuh surat rekomendasi, bisa dari akademisi, atau bisa dari misalnya tokoh masyarakat, atau tempat kalian bekerja. Dan tentu aja kalian harus mengajukan pendaftaran melalui situs resmi LPDP. Nah, persyaratan umum ini diambil dari eh, reguler, tapi biasanya beda jenis beasiswa LPDP juga ada sedikit beberapa perbedaan persyaratan untuk pendaftarannya. Next, please. Lalu apa aja sih tahapan dan jadwal seleksi yang harus kalian lewati kalau misalnya kalian ingin menjadi awardee beasiswa LPDP? Umumnya ada 3, yaitu ada seleksi administrasi, ada seleksi bakat skolastik, dan terakhir ada seleksi substansi atau wawancara. Nah, untuk teman-teman yang udah punya LOA atau Letter of Acceptance, itu bisa langsung skip bakat skolastik, tes kedua. Jadi misalnya kalau kalian lulus seleksi administrasi, itu lanjut langsung nanti ke seleksi substansi. Jadi nggak perlu seleksi bakat skolastik lagi. Next, please. Untuk jadwal seleksinya, timeline batch 1 2025 sekarang sudah masuk ke seleksi bakat skolastik ya, dan pendaftarannya udah tutup. Sedangkan untuk timeline batch 2 itu merujuk kepada website resmi LPDP belum keluar timelinenya, tapi kemungkinan besar timelinenya akan mengikuti batch 2 seperti tahun sebelumnya, yaitu kemungkinan buka antara dari bulan Juni sampai bulan Juli. Next, Kak. Lalu kalau misalnya kalian jadi awardee nih, apa aja sih komponen yang dibiayai oleh LPDP? Nah, jadi ada 2 komponen utama yang dibiayai, yaitu ada dana pendidikan dan dana pendukung. Di dalamnya terbagi-bagi lagi nih, ada dana pendaftaran. Untuk dana pendidikan ada dana pendaftaran, SPP, tunjangan buku, penelitian. Sedangkan untuk dana pendukung itu ada living allowance, transportasi, aplikasi visa. Bahkan untuk yang khusus dokter ya, itu keluarganya juga ditanggung oleh LPDP. Ada pembiayaan tambahan untuk keluarga khusus dokter. Dan juga ada disediakan biaya untuk force major jika diperlukan. Nah, komponen biaya ini yang kalian lihat sekarang di slide itu diambil dari beasiswa LPDP reguler. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, selain perbedaan persyaratan, komponen pembiayaan juga berbeda tergantung jenis beasiswa LPDP apa yang kalian daftar. Karena misalnya contoh, untuk beasiswa afirmasi, LPDP afirmasi, mereka lebih ada privilege tambahan. Contohnya mereka ada pengayaan bahasa, dan itu mereka untuk tes bahasanya setelah pengayaan bahasa biasanya itu juga akan dibiayai LPDP. Nah, itu salah satu contoh pembiayaan yang nggak didapat beasiswa reguler. Next, please. Nah, merujuk kepada data, ada 51.000 pendaftar LPDP di tahun 2024. Sedangkan yang diterima itu cuma sekitar 8.000 orang. Jadi bisa dibilang dari 6 pendaftar itu cuma satu yang menjadi awardee. Jadi lumayan kompetitif ya. Kenapa bisa kompetitif ya? Kalian pasti tahu kalau misalnya beasiswa LPDP ini komponen pembiayaannya lengkap banget dan bisa dibilang sebagai salah satu beasiswa incaran nih untuk scholarship hunters di Indonesia. Jadi makanya persaingannya cukup kompetitif. Next, Kak. Nah,
Karena persaingannya yang kompetitif itu, maka dibutuhkan tips and trick nih, bagaimana caranya biar kita bisa lulus menjadi awardee. Yang pertama dan paling utama tentu aja kita harus memahami persyaratan daftar, karena ini penting banget ya. Teman-teman harus tahu nih, kalian mau daftar jalur apa? Apakah bisa daftar melalui jalur tersebut atau enggak? Lalu timeline pendaftarannya seperti apa? Dan apakah misalnya nih ada beberapa kampus yang ingin kalian tuju untuk melanjutkan studi. Apakah kampus itu masuk dalam daftar perguruan tinggi LPDP atau enggak? Karena kalau misalnya enggak, ada beberapa dokumen tambahan yang perlu kalian sediakan agar PT tersebut di-approve oleh LPDP untuk menjadi tujuan studi kalian. Lalu misalnya hal-hal kecil seperti tanggal terbit surat rekomendasi, masa berlaku sertifikat bahasa, bahkan surat rekomendasi misalnya nih, khusus untuk PNS, itu minimal pemberi surat rekomendasinya dari eselon 2. Sedangkan kalau untuk TNI Polri, itu surat rekomendasinya diberi oleh pejabat di bidang SDM. Nah, untuk hal-hal teknis seperti itu wajib banget untuk kalian tahu. Karena sayang banget kan kalau misalnya kalian nggak lewat seleksi administrasi karena kesalahan-kesalahan kecil atau yang hal-hal yang terlewat yang kurang teliti seperti itu. Jadi harus nunggu batch selanjutnya atau malah mungkin harus nunggu tahun depan buat daftar itu kan sayang banget ya. Dan tentu aja tips yang kedua adalah tingkatin skor bahasa Inggris kalian. Ini penting banget, khususnya untuk teman-teman yang daftar luar negeri. Nah, tapi yang dalam negeri juga nggak bisa tenang-tenang aja ya, soalnya pendaftar LPDP yang dalam negeri juga diminta sertifikat bahasa, khususnya untuk jalur reguler itu diminta sekitar 6, baik untuk master maupun doktor dalam negeri. Tapi kalau untuk yang luar negeri itu diminta untuk master itu 6,5 IELTS, sedangkan kalau misalnya PhD itu diminta 7. Nah, ini baru persyaratan bahasa dari LPDP-nya, belum lagi dari kampusnya. Karena di beberapa kampus dan bidang studi itu ada diminta yang skor bahasanya itu lebih tinggi. Misalnya nih, kalau LPDP mintanya master luar negeri 6,5 IELTS-nya. Sedangkan kalau untuk creative writing di University of Birmingham itu diminta 7. Jadi persiapkan dengan baik, insya Allah dapat skor yang lebih tinggi untuk sertifikat bahasanya. Jadi kemungkinan kalian lulus itu lebih besar gitu. Bukan cuma memudahkan di LPDP aja, tapi juga kemungkinan untuk daftar di perguruan tinggi yang kalian mau. Dan kalian juga harus perhatikan nih, sertifikat bahasanya itu dari instansi apa yang diterima LPDP. Khusus untuk jalur reguler itu diterima dari ITS, PTI, dan IELTS. Tapi kalau khusus untuk beasiswa afirmasi, itu dari Duolingo juga diterima. Tapi kalau untuk jalur reguler, Duolingo nggak diterima. Pengalaman aku pribadi, kalau misalnya bahasa Inggris, untuk skill bahasa Inggris reading dan listening, itu kita bisa belajar otodidak dengan sering latihan soal. Tapi kalau misalnya untuk speaking dan writing, menurut aku akan lebih baik kalau misalnya ada orang lain yang bisa menilai hasil yang kita buat. Karena untuk productive skill, itu penting banget untuk menilai uh, hasil tulisan atau cara pengucapan kita misalnya. Agak bias kalau untuk menilai pribadi, jadi lebih baik orang lain yang menilai hasil karya kita. Gitu. Yang ketiga, susun rencana studi dan kontribusi yang kuat. Ini penting banget. Kenapa? Karena kalian harus bisa menjelaskan masalah apa yang ada di Indonesia yang kalian bawa dan solusi apa yang ingin kalian berikan mengenai masalah tersebut. Nah, dua hal ini menjadi justifikasi kenapa kalian memilih untuk studi lanjut dan kenapa kalian memilih misalnya program studi tersebut, apa manfaatnya, benefitnya apa aja. Jadi penting banget. Yang keempat adalah tulislah esai yang menarik. Jadi bayangin ya, kalian misalnya HR-nya HR-nya LPDP baca 50.000 esai itu nggak mudah. Dan ya bisa di suatu titik tertentu bakal jadi membosankan. Jadi penting banget untuk
kita menulis esai yang menarik. Jadi biar pembaca esai kita tuh tertarik nih, apa nih masalahnya seperti apa, lalu penyelesaiannya seperti apa gitu. Penting banget untuk kalian menghubungkan pengalaman yang kalian punya dengan masalah, solusi, dan justifikasi studi kalian. Lalu yang kelima, persiapkan dokumen dengan teliti. Kalian harus paham betul format yang diminta seperti apa, apakah ada batas kata atau tidak, apakah waktu upload file misalnya ada batas ukuran tertentu, dan tolong dicek kembali apa ada atau enggak misalnya file yang salah diupload. Karena kalau misalnya ada file yang salah diupload, itu akan jelas meningkatkan peluang untuk gagalnya gitu. Yang keenam, latihan soal dan mock up interview. Ini penting banget karena bisa membantu kalian lebih siap untuk menghadapi tes yang sebenarnya gitu. Yang ketujuh, membangun jaringan dan mencari mentor. Kadang kalau kita berjuang sendirian itu agak gimana ya? Kadang motivasi naik turun. Jadi penting banget kalau misalnya kalian punya orang-orang di sekeliling kalian dengan visi yang sama. Jadi bisa saling nyemangatin nih. Caranya kalian bisa gabung grup pencari beasiswa. Kalian bisa juga berkenalan dengan orang-orang lain dengan visi atau tujuan yang sama. Dan juga jangan malu untuk tanya-tanya kepada awardee, orang-orang yang sudah menjadi awardee. Karena pasti ada tips dan triks yang gimana ya? Pokoknya pengalaman itu feel-nya beda gitu. Dan terakhir, last but not least, this is very important, time management is the key. Jadi penting banget buat mengatur waktu. Jangan deh persiapannya tuh mepet-mepet, di mana udah mau tutup pendaftaran LPDP baru minta surat rekomendasi. Gitu jangan, please, jangan banget. Karena aku pernah ngalamin. Itu salah satu kesalahan yang bisa dibilang fatal banget. Nggak memanage waktu dengan baik. Jadi kalau misalnya kalian bisa memanage waktu kalian dengan baik, kalian lebih banyak waktu, jadi kalian lebih siap, jadi kemungkinan lulus menjadi awardee-nya juga insya Allah lebih meningkat. Oke, itu aja materi dari aku. Sekian, aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih kembali, Kakak, setelah pemaparannya. Tentunya di sini memang persiapan itu penting banget ya, Kak. Apalagi dengan beasiswa LPDP gitu ya, yang mana bukan hanya satu dua orang saja yang ingin mendapatkan beasiswa LPDP dari seluruh Indonesia gitu ya, dari ujung barat sampai timur ingin mendapatkan dan ingin berjuang juga untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini. Nah, untuk selanjutnya kita mungkin akan masuk kepada sesi Q&A ya, Kak. Nah, boleh dari kakak-kakak semuanya yang mau bertanya, boleh melalui kolom chat atau mau langsung berkomunikasi dengan Karika secara langsung, boleh. Kami persilakan untuk open mikrofon, open mic. Kak mau nanya, Boleh, Kak. terima kasih Kak Rika Yulianti. Ini overview-nya isinya daging semua ya Kak ya. Tapi sini saya mau nanya Kak, tadi Kakak sempat ini membahas kemungkinan isi esai ya Kak ya, masalah yang dibawa ke Indo dan solusinya apa. Mungkin masih awang ya soalnya. Bisa nggak Kak mungkin dibukakan esainya Kakak dari ketika Kakak melampirkan esai ini, masalah yang Kakak bawa sebagai dari jalur SPD nih, masalah yang Kakak bawa yang yang ada di Indo, kemudian solusi dari Kakak itu seperti apa gitu. Terima kasih. Kak Rita, ini langsung saya jawab saja. Iya, Kak. Boleh langsung dijawab saja. Oh, baik. Terima kasih Kak Mian, pertanyaannya bagus sekali. Jadi saya jelaskan. Mungkin kalau untuk menunjukkan esai agak ribet ya, soalnya laptop saya nggak tahu kenapa nge-lag banget hari ini, dan ini juga bantu bantu nunjukin PPT-nya juga dibantu sama Kak Peggy dan Kak Rita gitu. Jadi saya jelasin aja secara verbal. Background saya keguruan, SPD, tapi untuk fokus S2 saya itu bukan pendidikan, agak melenceng sedikit. Nah, jadi kan lebih tricky nih ya, gimana cara saya bisa menunjukkan, oh ini nih masalah yang ada di Indonesia. Lah, tapi bukan keguruan.
agak beda dong dari background saya. Tapi saya punya justifikasi kenapa saya ingin mengambil bidang itu, kenapa saya terfokus kepada masalah itu. Jadi masalah yang saya angkat itu tentang pelestarian bahasa daerah. Kalau misalnya ya memang masih beririsan lah, masih di bidang bahasa. Tapi jujur aja itu agak berbeda ya, karena ini kan dia pelestarian. Sedangkan background saya pendidikan. Kenapa saya ingin arahnya ke situ? Karena itu berkaitan sama em, research research saya, penelitian saya waktu S1. Itu saya meneliti tentang bahasa daerah yang ada di daerah saya. Nah, selama masa penelitian itu saya pergi ke tujuh bukan tujuh kecamatan. Saya pergi ke 7 kecamatan, bertemu dengan 7 orang narasumber. Saya interview berkaitan dengan hal yang ingin saya teliti, dan di situ saya sadar, wah, ternyata banyak nih kata-kata yang sekiranya ada di masa lalu, tapi sudah jarang digunakan di masa sekarang. Kata-kata dalam bahasa daerah atau tradisional yang saya dalami. Nah, saya pikir kalau misalnya saya mau cari kata ini, di mana ya saya bisa ketemu? Source-nya nggak ada orang yang mendokumentasikan seperti itu. Nah, 30, 40 tahun ke depan, 80 tahun ke depan, bisa aja bahasa ini punah karena semakin sedikit penuturnya. Sedangkan mau kita revitalisasi, source-nya nggak ada. Kita mau belajar lagi bahasa tersebut, bukunya nggak ada. Jadi dari mana? Jadi kita butuh orang-orang yang bisa merevitalisasi bahasa ini, minimal mendokumentasikan. Jadi kalaupun misalnya suatu saat penuturnya berkurang, itu masih bisa eh, dikembalikan lagi bahasa tersebut, dihidupkan kembali. Nah, jadi dengan pengalaman, walaupun mungkin background saya nggak terlalu relevan dengan apa yang saya pelajari sekarang, memang dia masih beririsan, masih satu rumpun tentang bahasa, tapi itu relevannya dengan penelitian saya gitu. Dan itu yang saya tuliskan di esai. Saya ingat sekali kata pembuka di esai saya itu bukan perkenalkan saya Rika Yulianti bla 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 bla, enggak. Jadi pembukaan esai saya itu seperti ini. Em, dari 7 pembicara yang saya interview, hanya satu yang tahu kata ini, yaitu tuhu gitu. Tuhu. Itu kata pembukanya. Jadi itu yang menjadi hooknya, menjadi eh, apa ya, menjadi hal yang menarik lah karena itu tuh suatu hal yang beda gitu. Jadi kan eh, pembaca esai bakal bertanya-tanya nih, lah apa itu tuhu? Memangnya apa pentingnya? Kenapa kok dari 7 pembicara cuma satu yang tahu gitu? Nah lalu kita jabarkan kembali. Nah itu salah satu eh, tips ya untuk hooknya itu di awal itu penting banget buat semenarik mungkin. Jadi jangan perkenalkan bla 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 bla. Ya boleh sih, bukannya nggak boleh. Cuman kurang estetikanya itu kurang gitu. Seperti yang saya bilang tadi, bayangin kita baca 51.000 esai dengan template yang sama, ya lama-lama jenuh juga gitu. Dan selain itu penting banget kita mengetahui informasi tentang prodi yang ingin kita pelajari. Karena itu juga salah satu yang bisa bikin esai kita menarik. Kenapa? Karena satu, itu menunjukkan kita siap. Kita tahu nih, seperti ini, mata kuliah apa saja, mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan yang bisa kita pelajari, ilmunya apa aja, dan kaitkan itu dengan manfaat dari ilmu tersebut dengan masalah dan solusi yang akan kita bawa gitu. Jadi itu membuat esai kita lebih menarik. Intinya penting banget justifikasi prodi yang ingin prodi dan program studi dan juga kampus yang ingin kalian lanjut studi dengan pengalaman kalian, masalah dan juga solusi gitu. Mungkin kalau untuk teman-teman yang tujuannya luar negeri itu bisa cek di website kampus, baik baik dalam ataupun luar negeri bisa cek di website kampus. Biasanya di situ lengkap dijelaskan term time-nya seperti apa, mata kuliah wajibnya apa-apa saja, kemungkinan available mata kuliah opsionalnya apa-apa saja, dan manfaatnya seperti apa. Biasanya akan dijelaskan di website kampus. Kalaupun cuman dijelaskan sedikit, ya kalaupun cuma dijelaskan sedikit,
kemungkinan harus minta prospektus. Prospektus itu seperti selebaran gitu, di dalamnya biasanya mencakup informasi yang lengkap tentang prodi yang kalian mau gitu. Sekian dari aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Kak, terima kasih kembali untuk penjelasannya. Bagaimana kamian untuk jawaban dari Kak Rika? Apakah kurang jelas atau sudah cukup? Oh, Atau jelas mau ya, jelas banget sih Kak, isinya bagus ya Kak penjelasannya. Tapi saya mau tanya Kak, mau make sure aja berarti tadi Kakak sebelum mengisi esai itu sudah riset dulu ya Kak ke tempat Kakak yang ingin penelitian seperti itu. Maaf, maksudnya Kak? Berarti Kakak sebelumnya udah riset dulu ya Kak, udah buat proposal penelitian mungkin yang akan Kakak bawakan di esainya Kakak seperti itu. Enggak. Kalau untuk S2 kita enggak, kalau untuk master ya, kita enggak perlu nulis proposal penelitian S2 kita dulu, enggak perlu. Penelitian yang saya maksud ini, penelitian waktu saya S1. Nah, penelitian waktu saya S1 itu pengalamannya saya bawa ke dalam esai yang saya tulis untuk penelitian S2 saya, bukan penelitian S2 sih, untuk lanjut S2 saya gitu. Kalau untuk S2 kita nggak perlu proposal penelitian Kak, kecuali S3. Kalau untuk S3 itu baru perlu untuk nulis proposal penelitian sebelum daftar LPDP ini, karena itu salah satu persyaratan yang diminta buat daftar LPDP-nya gitu. baik? Bagaimana kamian untuk jawabannya? Apakah sudah cukup? Oke, dari kamian mungkin terkendala jaringan ya. Mungkin saya izin lanjut aja ya Kak. Jadi kalau dapat disimpulkan itu ternyata untuk esai itu bagaimana sih kita bisa menarik atau kita kalau dengan istilah sekarang tuh hooknya bagaimana bisa menarik dari interviewernya sendiri gitu. Sehingga dari esai yang kita buat tuh jadi langsung, oh ini hooknya udah dapat, ini beda dari yang lain sehingga kan itu menjadi nilai plus juga bagi kita. Tetapi memang mungkin dari esai sendiri perlunya bagaimana kita membangun kosakata yang bisa menarik dari interviewer sendiri gitu. Kalau bisa disimpulkan. Nah, oke, mungkin kita lanjut lagi. Barangkali dari kakak-kakak ada yang masih mau bertanya, dipersilakan boleh mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Dan kalau misalkan bisa open mic, boleh dipersilahkan. Rita, saya mau bertanya boleh? Boleh Pak, dipersilahkan. Ya, untuk Kak Rika penjelasannya sangat ini banget ya, daging banget ya. Terus saya mau ingin bertanya nih, eh, di LPDP kan ada tesnya ya, atau cuma seleksi administratif doang? Kalau ada tesnya itu yang paling susah itu tes apa nih? Atau mirip CPNS kah tesnya atau seperti apa? Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi di LPDP itu ada 3 seleksi, ada 3 tes yang harus kita lewati sebelum menjadi awardee. Pertama, ada seleksi administrasi. Ini cuma pengumpulan berkas-berkas saja, seperti misalnya KTP, eh, scan ijazah, transkrip, esai, gitu-gitu. Dan ada beberapa pertanyaan yang harus kita type langsung, kita ketik langsung di websitenya waktu kita daftar. Nah, kalau kita lulus seleksi administrasi, yang kedua kita masuk ke seleksi bakat skolastik. Di dalam seleksi bakat skolastik itu ada tiga, ada 3 hal yang diteskan, yaitu ada penalaran verbal, ini mencakup kayak sinonim, antonim, logika bahasa, berkaitan tentang tes bahasa. Dan ada kuantitatif, itu berkaitan sama matematika dasar, deret, logika numerik, seperti itu. Dan yang ketiga ada pemecahan masalah, itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti logika deduktif, induktif, ada silogisme, ada analisis gambar, dan terakhir ada tes kepribadian. Nah, kalau tes kepribadian ini bentuknya lebih seperti, saya bisa bilang seperti cerita,
misalnya kita dalam situasi ini, apa yang akan kita lakukan? Dan akan diberikan beberapa pilihan A, B, C, D. Nah, kita bisa memilih nih kira-kira mana pilihan yang sekiranya paling baik menurut kita gitu. Jadi ada 4 dalam seleksi bakat skolastik, tapi khusus yang tes kepribadian, berdasarkan pengalaman saya itu setelah itu saat pengumuman nilai nggak keluar nilainya berapa. Jadi itu sepertinya sebagai evaluasi kualitatif kemungkinan untuk teman-teman penilai. Jadi bukan diukur berdasarkan skor tertentu, enggak. Eh, tapi untuk yang 3, penilaian verbal, kuantitatif, dan pemecahan masalah itu ada skornya. Dan ada ambang batas tertentu yang harus dipenuhi untuk lulus gitu. Waktu saya tes, itu nggak tahu passing grade-nya berapa. Nggak tahu passing grade-nya berapa. Jadi nilainya setelah tes, ya bisa dibilang seperti tes CPNS, setelah tes nilainya keluar, tapi nggak tahu passing grade-nya berapa. Nah, nanti sekitar, kalau nggak salah, beberapa minggu nanti keluar pengumuman seleksi bakat skolastik. Nah, itu baru diumumin berapa passing grade-nya dan apakah kita lulus atau enggak gitu. Dan terakhir ada seleksi substansi atau interview. Menurut pengalaman saya bisa bilang seleksi substansi ini yang paling tricky, yang paling menantang. Seleksi bakat skolastik itu jelas menantang, tapi seleksi substansi ini lebih menantang lagi. Karena ini seleksi terakhir yang bisa menentukan kita menjadi awardee atau enggak gitu. Dan bisa dibilang banyak yang gugur karena seleksi ini. Karena di seleksi ini dilihat bagaimana bisa dibilang kesungguhan, keseriusan, dan kesiapan kita um, menjadi awardee gitu. Karena kan kita bakal diinterview langsung nih. Dan nggak jarang kadang ada beberapa pengalaman teman-teman yang ketemu interviewer yang sebagai bad cop atau sebagai polisi jahatnya gitu. Kadang kita ngerasa waktu di interview kita ngerasa diserang secara personal. Misalnya keputusan kita diragukan, prodi kita diragukan, kampus kita diragukan, seperti itu. Tapi sebenarnya itu bukan niatannya menyerang kita secara personal, tapi lebih melihat kesiapan mental kita seperti apa, cara kita menjawab seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu yang dinilai. Jadi saya bisa bilang seleksi substansi ini yang paling agak gimana gitu, lebih maksudnya tingkat challenging-nya itu lebih lebih next level daripada tes-tes sebelumnya gitu. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Kak. Berarti lumayan agak banyak juga ya, Kak, beberapa tahapan yang harus dilalui, sehingga mungkin butuh persiapan juga ya bagi kita yang memang harapannya ketika kita mengerjakan, itu ketika kita prepare, oh ya ini oke gitu. Jadi benar-benar apa ya, semakin kita naik levelnya, mungkin persiapan dari mental, dari mungkin materinya juga, itu harus benar-benar dipersiapkan. Tapi untuk itu ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kamian dari kolom chat mau bertanya kembali nih Kak. Kakak sendiri selama mempersiapkan esai itu berapa lama sampai sempurna dan sebelumnya apakah ada publikasi Kak? Kalau untuk mempersiapkan esai, saya agak lupa ya pastinya berapa lama karena udah 2 tahun lalu juga. Tapi bisa dibilang kayaknya itu sebulan lebih. Karena kan perlu brainstorming. Sebenarnya yang lama itu proses brainstormingnya, proses berpikir idenya seperti apa, masalah apa nih yang mau saya bawa, atau fokus field apa nih yang ingin saya dalami. Jadi kan kita mencari benang merahnya itu yang lama prosesnya seperti itu. Kita mengaitkan, oh saya lebih fokus ke bahasa nih, saya lebih suka bahasa. Ya memang background saya pendidikan, tapi S2-nya jangan TESOL, jangan, maksudnya TESOL Teaching English for uh, Second Language Learner gitu. Jangan deh, saya nggak mau ke pendidikan lagi untuk S2, saya ternyata lebih suka ke bahasa gitu. Oke, ini bahasa fokusnya. Masalahnya apa? Oh ternyata ada masalah ini. Oke, lalu solusinya seperti apa? Yang lama itu sebenarnya mencari benang merahnya, mengaitkannya itu seperti apa itu yang lama, justifikasi masalah, prodi, dan solusi itu yang lama. Tapi setelah dapat, maksudnya jadi lebih
ngalir aja gitu, nulis lebih ngalir, ditambah dengan pengalaman-pengalaman relevan, juga ditambah dengan data-data. Nah, data-data kita harus riset dulu nih apa masalahnya memang udah sebesar itu di Indonesia apa belum. Kita bisa pakai data-data yang diterbitin misalnya lembaga-lembaga kredibel yang ada di Indonesia. Misalnya kalau untuk seingat saya pakai riset tentang em, berapa banyak sih bahasa yang menuju kepunahan di Indonesia, bahasa tradisional yang menuju kepunahan di Indonesia. Dan ada kemungkinan kalau misalnya bahasa yang saya teliti ini, bahasa yang saya fokuskan itu menjadi salah satu bahasa yang punah juga kemungkinan gitu, atau sudah masuk ke tahap terancam sedang gitu. Kalau untuk pastinya berapa kurang ingat ya, tapi mungkin sekitaran sebulan lebih. Dan selain itu saya juga konsul ke beberapa teman saya yang juga backgroundnya bahasa Inggris karena kan esainya dalam bahasa Inggris. Dan juga saya sempat tanya-tanya ke awardee juga gitu, awardee LPDP juga. Saya minta proofread gitu dan itu kan butuh waktu ya. Jadi agak agak lama, agak lumayan lama sih gitu. Dan kalau dibilang sempurna sih, ya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya. Saya sendiri pribadi kalau baca esai saya sekarang, kok ini esai ngawur banget kayaknya. Maksudnya ada beberapa hal yang bisa diperbaiki, lebih disempurnakan gitu. Tapi ya waktu itu kan saya berpikir, oh ini udah versi terbaik yang bisa saya submit. Ya sudah, submit saja. Dan berdasarkan pendapat dari orang-orang yang saya minta, itu juga, oh bagian ini diperbaiki, sudah disempurnakan sesempurna mungkin sesuai kemampuan saya, lalu saya tetap submit gitu. Nah, kalau untuk publikasi, jujur saya belum ada publikasi sampai sekarang, karena biasanya kalau untuk penelitian S1 langsung diterbitin ke jurnal kan. Kalau untuk S1 saya itu masih dalam tahap proses, jadi belum diterbitin karena masih di waktu itu, nggak waktu itu sih, sampai sekarang masih di-review oleh dua dosen lain. Jadi pembimbing saya itu bilang ke saya, Rika gimana kalau misalnya eh, esai kamu, sorry, penelitian kamu ini di-review juga oleh dua dosen ini. Satu dari eh, USU, Universitas Sumatera Utara, ada Profesor Mulyadi namanya, dan satu lagi dari ANU, Australian National University. Jadi dari Australia. Boleh Pak. Eh, jadi karena direview oleh dua dosen, jadi agak lebih lama prosesnya. Bahkan sampai sekarang juga masih belum selesai karena ya banyak hal gitu ya, banyak hal di luar kontrol. Jadi sampai sekarang belum selesai. Dan itu sempat ditanyakan. Waktu saya interview itu sempat ditanyakan, apakah sudah ada publikasi seperti itu. Saya jelaskan, belum Pak. Tapi karena ini. Jadi ada justifikasi kenapa saya belum publikasi. Karena jujur aja, publikasi itu menjadi poin plus. Publikasi itu menjadi poin plus. Apalagi untuk em, saya ke depannya ada keinginan menjadi dosen. Tentu aja publikasi itu penting banget. Dan mungkin kalau untuk teman-teman yang juga bertujuan sama, oh pengen jadi dosen nih misalnya. Nah, publikasi itu penting banget. Loh, kok nggak ada publikasinya? Ya, jelaskan alasannya seperti apa gitu. Jadi, walaupun belum ada publikasi itu tetap nggak mengurangi poin asalkan kita bisa menjustifikasi alasan kita gitu. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, Kak. Terima kasih banyak Kakak untuk penjelasan. Tentunya berarti Kak, memang untuk publikasi itu penting itu gitu ya. Berarti kan dari mulai S1 juga, ketika memang kayak misalkan ada penelitian dosen, juga kita bisa ikut terlibat gitu ya. Sehingga itu juga menjadi portofolio bagi kita. Seperti itu. Nah, seperti itu Kak Darmian untuk penjelasannya. Dan semoga penjelasan-penjelasan dari Karika bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak semuanya nih. Nah, karena kita terbatas dengan waktu untuk pertanyaan, mungkin kita cukupkan sekian nih Kak. Tapi barangkali dari kakak-kakak nanti mau bertanya kembali perihal beasiswa LPDP dapat menghubungi Karika atau melalui Dunia Farmasindo juga nih. Nah, untuk itu mungkin Karika biar kita bisa mutualan dan bisa berbagi informasi juga, mungkin bisa dan boleh cantumkan user Instagram kakak di kolom komentar seperti itu Kak.
Dan untuk itu mungkin terima kasih banyak Kak Rika sekali lagi untuk materinya dan informasinya. Semoga apa yang telah disampaikan Kak Rika bermanfaat dan bisa kita implementasikan juga nih untuk mempersiapkan beasiswa LPDP mungkin untuk tahun depan. Gitu, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita akan beranjak kepada sesi yang kedua, yaitu sesi bersama Kak Peggy, di mana pemateri kedua kita akan berbagi juga nih terkait beasiswa LPDP yang ada di dalam negeri. Untuk itu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu untuk menampilkan CV dari Kak Peggy. Oke, untuk KVG sendiri merupakan mahasiswi dari program studi farmasi, magister minat di bagian farmasi teknologi dan penelitian farmasi. Lalu KPG juga pengalaman profesionalnya itu telah menjalankan pengalamannya yaitu di PT Rekan Peneliti Klinis sebagai International Equilab. Lalu selanjutnya di PT Siloam International Hospital Tbk sebagai asisten apoteker, yaitu pada tahun 2020 sampai 2022. Pendidikannya tadi yaitu di Universitas Pajajaran, Magister Farmasi, dan sarjana farmasinya yaitu di Universitas Sumatera Utara. Dan untuk proyeknya ada beberapa proyek yang telah dijalankan KPG. Salah satunya yaitu ranitidine overset blended active control phase 3 study, di mana ini dikeluarkan pada tahun 2023 KOS Company. Lalu selanjutnya juga ada award atau certification dari KPG, yaitu salah satunya sebagai LPDP Award Scholarship pada tahun 2024 sebagai Indonesian Endowment Fund for Education. Nah, ada juga sertifikat TOEFL ITP yang telah dicapai oleh KPG, yaitu mencapai skor 563. Di selanjutnya juga ada finalis Dexa Group Innovation and Environment Award pada tahun 2023 dan masih banyak lagi nih. Dan ada salah satu training workshop yang telah dijalankan KPG, yaitu Microscopist Certification, Good Clinical Practice and Clinical Trial Methodology Training, yaitu di Equilab International and BPOM. Nah, untuk itu, agar kita bisa langsung berkomunikasi dengan KPG, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, dari KPG, apakah sudah siap? Sudah siap, terima kasih Rita. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Terlihat, Kak. Kak. Sudah terlihat. Oke, terima kasih semuanya. Halo, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Vegi Yustika Stinja. Saya adalah award di LPDP PK 245. Satu PK di atasnya Kak, di bawah ya berarti Kak. Di bawahnya Kak Rika tadi. Sekarang saat ini saya sedang menjalani studi S2 di Universitas Pajajaran. Jatinangor, Bandung kesananya. Tadi kan dari Karika udah menjelaskan banyak sekali mengenai apa itu beasiswa LPDP, kemudian jenis-jenisnya. Mungkin ini tambahan aja ya terkait dengan beasiswa LPDP yang pernah saya atau berdasarkan pengalaman saya. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, beasiswa LPDP itu berasal dari beasiswa dari Kemenq. Nah, di mana macam-macamnya tadi udah dijelasin sama Karika. Nah, ini saya akan lebih menjelaskan lebih ke arah beasiswa regulernya aja. Nah, untuk website yang digunakan itu bisa dicek di beasiswa LPDP kemenq.go.id atau mungkin bisa langsung search di Google beasiswa LPDP gitu. Kemudian tanpa berlama-lama mungkin jadi untuk tahapannya sendiri LPDP itu ada dua, non LOE atau atau tahapan yang LOE. Jadi bedanya ini
apa ya, sebelum sebelum bedanya deh, sebenarnya apa itu LOA? Itu adalah letter of assignment atau surat tanda kita diterima di suatu universitas. Nah, jadi LPDP itu ada dua jenis. Kalau untuk mendaftarnya ada non LOA, ada yang LOA. Jadi untuk non LOA di mana kita masih belum mendaftar ke kampus manapun. Jadi sama sekali belum ada, cuman baru mendaftar beasiswa dulu. Nah, bedanya kalau untuk LOA kita sudah diterima di suatu kampus dan kita sudah memegang surat LOA-nya sendiri. Nah, bedanya apa tuh Kak, LOA sama non LOA? Nah, untuk tahapannya ada yang berbeda nih. Ada satu tahapan yang berbeda. Kalau untuk non LOA itu ada 3 tahapan. Seleksi administrasi, seleksi bakat scholastic, dan ketiga itu seleksi substansi. Nah, untuk LOA sendiri kita bisa pangkas satu seleksi. Nah, jadi kita cuma seleksi administrasi sama substansi. Oke? Kemudian mungkin lebih ke seleksi bakat administrasi itu apa sih? Jadi untuk seleksi bakat administrasi itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama itu untuk S2 sendiri itu maksimal umur ada di umur 35 tahun. Sedangkan untuk doktoral atau S3 itu paling tinggi itu 40 tahun. Kemudian persyaratan yang kedua, di mana IPK untuk S2 itu sendiri itu minimal 3 dalam skala 4. Kemudian untuk doktoral itu IPK S2-nya itu 3,25. Atau kalau misalnya magisternya itu tidak memiliki IPK, nanti dilihat dari IPK yang S1. Kemudian persyaratan ketiga itu ada sertifikat bahasa Inggris. Nah, untuk LPDP sendiri itu ada 3, ada ETS, PTE, sama IELTS. Nah, eh, untuk menyesuaikan masing-masing programnya itu berbeda-beda. Jadi untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa search mungkin bisa search di bagian websitenya sendiri itu kayak LPDP mungkin syarat gitu PDF. Nanti dia akan muncul dokumen yang terbaru gitu. Ini saya screenshot dari yang terakhir banget tuh persyaratannya yang batch yang terbaru batch 1 2025 ini persyaratannya. Mungkin bisa baca-baca. Kemudian ada persyaratan apa lagi tuh Kak? Waduh, ada persyaratan apa lagi Kak? Ada rekomendasi dari tokoh masyarakat. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian cek saat ini di dokumen LPDP atau persyaratan LPDP yang reguler itu ditulis itu rekomendasinya harus online. Namun kita itu harus pandai-pandai mencek sosial media LPDP juga karena mungkin masih ada beberapa yang sulit untuk rekomendasi online. Jadi LPDP itu buat di sosial medianya untuk ketentuan surat rekomendasi itu ternyata batch kemarin itu bisa memilih online dan offline gitu. Nah, uh, untuk biasanya dari saya dulu ya, dari pengalaman saya. Saya itu kemarin itu rekomendasi dari manajer karena saya itu udah lama gap dari lulus S1 sampai mulai mengikuti S2. Ada sekitar 4-5 tahun gapnya gitu. Jadi saya memilih untuk surat rekomendasi saya dari manajer saya langsung. Nah, untuk surat rekomendasi itu biasanya memerlukan kop surat. Jadi bagian atas suratnya itu biasanya harus pakai skop surat. Kalau untuk saat ini saya kurang tahu, tapi kayaknya hampir-hampir mirip sih. Kalau misalnya kalian masih bingung atau ragu-ragu, mungkin bisa langsung ke help centernya si LPDP sendiri. Gitu. Kemudian itu kan tadi sebelum ke seleksi scholastic mungkin untuk seleksi administrasi. Nanti kan itu kita mengunggah tuh beberapa persyaratan dan juga biasanya itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu, kemudian ada esai sendiri. Nah, untuk dari esai sendiri itu harapannya kamu udah harus prepare terlebih dahulu karena biasanya esai itu akan bersinkronisasi atau akan nyambung tuh ke bagian substansi atau seleksi wawancara. Nah, tips dari saya sendiri untuk esai yang pengalaman pribadi saya, untuk biasanya kan itu esai itu ada maksimal katanya ya 2.500 kalau minimalnya itu 2.500 itu maksimalnya.
Saya lupa-lupa ingat karena tahun lalu. Eh, Mungkin bisa dicek lagi nanti. Eh, di paragraf 1 itu saya itu membuat kalimat unik. Untuk apa? Seperti yang kata Karika tadi, itu kan banyak tuh yang daftar LPDP. Nah, bisa aja si penyeleksi itu bosan gitu. Nah, kita membuat atau menunjukkan perbedaan kita dibanding dengan peserta yang lain. Nah, bisa. Jadi kalimat awal itu usahakan kalimat yang mengundang perhatian. Kemudian baru masuk ke perkenalan diri. Kemudian setelah itu bisa masuk ke paragraf kedua, menjelaskan tentang isu apa yang kamu temukan di Indonesia, isu apa yang menarik dan relevan saat ini. Kemudian di paragraf ketiga bisa menjelaskan, nah kamu tuh minatnya kemana nih? Universitas apa? Program studi apa? Nah, isu itu kaitkan dengan program studi kamu. Sehingga eh, kamu itu S2 itu bisa menjadi solusi dari isu kamu yang sebelumnya. Setelah itu, setelah kamu menjelaskan tentang program studi, kamu bisa ke paragraf selanjutnya menceritakan tentang rencana kontribusi kamu ke Indonesia itu apa? Nah, biasanya itu dibagi atas tiga. Yang pertama jangka pendek, kemudian jangka menengah, kemudian jangka panjang. Setelah itu mungkin penutup. Penutup mungkin kamu bisa kayak menuliskan harapan kamu untuk Indonesia ke depannya. Itu sekilas mengenai esai, trik esai gitu. Kalau misalnya kamu masih buntu banget nih, aduh Kak, walaupun dijelasin saya masih buntu banget. Nah, uniknya saat ini kan sosial media itu menjamur ya. Kita bisa penasaran lihat esai-esai itu, contoh-contoh esai biasanya tuh ada award-award baik budi yang men-screenshot atau menunjukkan esainya di sosial media. Mungkin bisa cek di YouTube ataupun bisa juga di TikTok sekarang gitu. Begitu untuk esai. Next ke seleksi bakat skolastik. Nah, ini untuk kaum-kaum yang punya LOA ini skip deh, skip. Udah aman, udah tenang gitu. Nah, buat yang masih belum memiliki LOA, jadi itu apa sih seleksi bakat skolastik? Nah, itu kayak yang dijelasin Karika tadi, itu ada berbagai soal. Nih ada penjabarannya dari saya. Yang pertama itu ada penalaran verbal, sekitar 23 soal, waktunya 30 menit. Terdiri dari analogi, nah itu ada analogi, logis, analitis. Kemudian yang kedua ada penalaran soal, itu sekitar 25 soal, waktunya 40 menit. Apa aja sih penalaran soal itu? Ada deret bilangan, aritmetika, cukupkan data. Nah, kemudian yang ketiga itu pemecahan masalah, ada sekitar 12 soal dalam waktu 20 menit, terdiri dari teks dan grafik. Nah, uniknya untuk seleksi bakat skolastik ini, kita tidak tahu passing grade untuk batch kita itu berapa. Jadi untuk eh, setiap seleksi bakat skolastik ini uniknya tahun ke tahun itu berbeda-beda. Jangankan tahun ke tahun, batch per batch itu bisa berbeda. Nah, berdasarkan yang saya search untuk passing grade batch 2 2024 itu sekitar untuk reguler 160. Di tahun saya itu batch 1 ya, saya batch 1 itu sekitar 125. Jadi dia naik turun dan tidak ada yang tahu alasannya mengapa dan tidak ada yang tahu berapa passing grade-nya gitu untuk tahun itu. Kemudian contohnya ada gambarnya ini, eh, contoh-contoh soalnya mungkin begitu. Kemudian selanjutnya Lagi, seleksi mohon substansi. maaf, untuk Ya. PPT-nya belum berpindah, Kak, masih ada di slide 1. Oh, waduh sayang Ya, sekali. Ini udah slide 9 nih saya nih. Coba ini Kak sebentar baru saya berpindah, stop Kak. sebentar. Hmm, eh, ini sudah terlihat? Sudah, Kak. Kalau begini sudah move dari satu slide ke slide lain? Masih di slide 9. Masih di slide 9. Oke, baik, baik kalau gitu seperti ini saja. Eh, saya lanjut ya, boleh ya? Saya lanjut ke seleksi substansi. Jadi, seleksi substansi itu adalah seleksi, nih mah, gini. Kalau kamu sudah berhasil masuk atau lulus dari passing grade scholastic untuk kaum-kaum non-LOA, nah, kita akan beranjak ke seleksi substansi. Nah, seleksi substansi itu biasanya ada 3 penanya atau 3 panelis untuk mewawancarai kita. Nah, itu terdiri dari yang pertama akademisi, yang kedua profesional, yang ketiga psikolog. Biasanya
untuk seleksi substansi itu saat memulai, kamu akan dipersilahkan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Tips dari saya, usahakan untuk perkenalan diri itu jangan panjang banget. Kenapa? Takutnya panelisnya akan bosan. Gitu. Jadi untuk mungkin bisa poin-poin intinya saja. Gitu. Kemudian seleksi substansi ini juga sama kayak seleksi Sportik. Tidak tahu passing grade-nya berapa saat kita melakukan seleksi substansi. Untuk yang sebelumnya sekitar 1.000 untuk beasiswa reguler gitu. Oke, tipsnya dari saya selama saya berpengalaman LPDP ini, yang pertama itu kita harus tahu rencana studi kita itu dengan detail. Contohnya, saat saya tes wawancara atau substansi, saya mendapatkan pertanyaan, eh, kira-kira coba jelaskan secara detail. Jadi kan kalau S2 itu kan ada 4 semester tuh. Nah, dia mau dijelaskan per semester apa yang kita lakukan selama studi gitu. Jadi kamu harus tahu nih, kamu mau ngapain aja selama studi gitu. Kemudian tips yang kedua, pastikan kamu mengenal kampus yang kamu tuju. Ini sangat penting banget ya, karena kita tahu semua kampus itu baik gitu. Jadi apa yang menonjolkan kampus itu sehingga kamu memilih kampus itu begitu. Mungkin, aduh ada nyamuk maaf. Kemudian tips dari saya, hati-hati mengunggah dokumen untuk administrasi. Jadi, walaupun seleksi administrasi itu mungkin untuk sekedar orang terlihat sepele, hanya mengupload data atau dokumen, namun usahakan untuk hati-hati dalam mengunggah dokumen. Sebelumnya mungkin bisa di folder satu, kamu pindahkan semua dokumen kamu ke satu folder, kemudian merename dari dokumen-dokumen kamu, agar tidak ada kesalahan pada saat mengupload. Gitu. Kemudian siapkan dokumen dengan cermat. Eh, Hampir sama dengan tadi di rename. Kemudian pastikan scanan ataupun yang kamu unggah itu bagus, tampilannya kayak apa namanya, scanannya nggak rusak gitu. Jadi mudah dibaca gitu. Kemudian persiapkan diri untuk wawancara. Jadi biasanya untuk rentang skolastik dan substansi itu ada dikasih jeda lumayan gitu, lumayan. Apalagi untuk kaum-kaum punya LOE itu udah langsung bisa sebulanan lebih untuk mempersiapkan wawancara. Jadi persiapkan diri. Eh, Caranya bagaimana Kak? Rajin-rajin mock up. Jadi biasanya itu eh, ada beberapa platform yang memberikan mock up gratis untuk latihan para calon-calon awardee-nya gitu. Atau kalau misalnya kamu tuh lagi gak kedapatan jadwal yang pas untuk mock up, kamu bisa DM ataupun PC dari awardee-awardee. Biasanya awardee itu terbuka membantu. Gitu saya saja sih tips dari saya. Eh, saya kembalikan ke moderator. Baik nih Kak, terima kasih banyak Kakak untuk materinya dan tentunya sama ya Kak, materinya ini sungguh powerful juga. Semoga dari kakak-kakak bisa mendengarkan dan mendapatkan insight dari materi yang telah disampaikan. Nah, oke, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi Q&A atau tanya jawab. Boleh nih buat kakak-kakak yang mau langsung berbincang dengan Kak Peggy, boleh langsung open mic, dan kalau misalkan terkendala dengan jaringan, bisa juga mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Oke nih Kak, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, aku izin mau bertanya nih Kak, cukup penasaran juga. Em, Kira-kira struggle apa sih Kak yang Kakak jalani pada saat persiapan menjelang LPDP? Dan apakah Kakak untuk mendaftar beasiswa LPDP ini melakukan bimbel atau belajar secara mandiri? Mungkin seperti Oke. itu Kak. Oke, terima kasih Karita. Jadi struggle utama saya saat mendaftar beasiswa LPDP ini, yang pertama saya itu masih aktif bekerja. Jadi dan
pekerjaan saya tuh termasuk pekerjaan lapangan di clinical trial. Jadi itu kayak monitoring uji klinis. Jadi pekerjaan saya itu memakan banyak waktu di lapangan dan juga saat pulang juga harus berhadapan dengan laporan dan sebagainya. Jadi saya cukup kesulitan untuk mempersiapkan diri karena rentang waktu pembukaan itu kan nggak panjang-panjang banget, tapi nggak pendek-pendek banget juga sih. Cuman untuk seorang yang bekerja secara aktif itu cukup sulit. Itu. Kemudian tadi apa tadi? Wah, maaf ya. Tadi pertanyaan kedua apa Rita? Rita, Untuk pertanyaan kedua mungkin bisa diulang. pertanyaan kedua, Nah, apakah kakak persiapan untuk daftar oh iya beasiswa bimbel. LPDP? Nah, oke oke. Ya, Oke. Persiapan untuk LPDP bimbel saya tidak bimbel karena saat ini sebenarnya semua apa namanya semua akses itu gampang gitu. Mungkin beberapa teman dan bimbel itu kan mungkin membutuhkan biaya untuk beberapa orang. Jadi sebenarnya bimbel itu bagus. Tapi kalau misalnya nggak bimbel juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Untuk bimbel mungkin bisa jadi planning kedua kalau misalnya masih merasa kurang dari segi persiapan. Tapi kalau untuk mandiri, mungkin teman-teman bisa cari, kalau misalnya kamu lagi pengen belajar scholastic, kamu bisa cari di YouTube itu soal-soal, biasanya mirip-mirip, atau saya mengikuti sosial media sebentar. Saya ngikutin dari sosial media ini, ah, namanya Pejuang, kelihatan nggak ya kalau saya tampil di sini? Kagak kelihatan. Namanya Pejuang Beasiswa LPDP. Nah, di situ ada link tree-nya, ada, jadi dia kayak share tentang soal-soal Scholastic atau dia juga share tentang apa namanya, Scholastic sama juga apa-apa aja sih pertanyaan yang biasanya disebutkan sebutkan pertanyaan yang biasanya muncul saat substansi. Mungkin teman-teman sebentar saya bantu di kolom chat. Ini sangat membantu banget dan ini free. Jadi teman-teman nggak usah takut. Teman-teman bisa klik di Instagram. Instagramnya ada link tree-nya mungkin bisa diklik. Nanti ada Google Drive. Nanti dia akan menyediakan. Itu kira-kira. oke, baik Kak Peggy. Untuk jawabannya terima kasih banyak Kak. Dan ini juga apa ya, bisa mempersiapkannya juga dengan cari informasi sebanyak-banyaknya juga ya Kak di apa ya, di internet, karena sekarang benar-benar terbuka banget nih untuk beasiswa LPDP yang memang kita membutuhkan informasinya seperti itu. Nah, oke, mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang mau bertanya, boleh langsung open mic atau mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar atau di kolom chat. Rita, mungkin saya ingin bertanya, Rita. Boleh Bapak, dipersilahkan. Mungkin seleksi administratif selain kelengkapan administratif, kayaknya poin dari esai juga menjadi poin yang sangat penting gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman Kak Vegi ataupun awardee-awardee LPDP lainnya itu, untuk esai itu sebaiknya eh, penyelesaian masalahnya itu penyelesaian masalah yang sifatnya teknis, misalkan hubungan variabel A terhadap variabel B, atau penyelesaian masalah yang memberikan kontribusi kepada pemerintah atau kepada masyarakat nih, atau seperti apa nih dari pengalamannya Kak Vegi atau pengalaman awardee-awardee lainnya. Baik, Pak Medi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi berdasarkan pengalaman saya,
untuk bagian penutup itu diusahakan kalau bisa sejujur-jujurnya ya ini harapannya kan LPDP ini untuk menunjang kontribusi ke Indonesia sendiri. Jadi eh, diharapkan eh, penutupnya itu atau penyelesaian masalahnya itu dapat menyelesaikan masalah atau isu kita yang kan tadi saya jelasin ada beberapa paragraf ya Pak. Nah, setelah perkenalan itu kan ada isu yang kita temukan atau isu yang relevan saat ini. Mungkin penyelesaian masalahnya bisa untuk mengatasi dari isu yang saat ini. Begitu sih Pak. Baik, Kak. Berarti nanti bisa disesuaikan ya, Kak, dengan kebutuhan kita nantinya. Benar. Oke. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari kakak-kakak yang mau bertanya kepada Kak Peggy. Mungkin jikalau tidak ada, nanti dari kakak-kakak bisa bertanya kepada Kak Peggy melalui Instagram Kak Peggy mungkin ya Kak, yang nanti bisa dikirimkan usernya di kolom chat, serta bisa juga melalui Dunia Farmasindo nih Kak. Oh, oke Kak, ini Kak Darmian mau bertanya, untuk itu dipersilahkan Kak. Terima kasih Kak Vegi untuk paparannya. Pemaparannya semuanya isinya ilmu daging ya Kak ya, dan overview-nya bagus banget. Cuman di sini aku mau meng-highlight dari essay yang Kakak baru sampaikan tentang essay seperti Kak eh, dia membawa masalah tentang Mohon maaf Kamian, suaranya putus-putus. bahan dan solusi yang dibawa Kakak sendiri. Tes 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 kedengaran nggak Kak? Vegi dari para kedengaran tes kedengaran. Untuk Kamian, mungkin pertanyaannya boleh diulang kembali atau mungkin kalau misalkan terkendala dengan jaringan, boleh melalui kolom chat juga. Baik, apakah dari Kamian sudah stabil? Mungkin Rita sembari menunggu Kak Mian membuat bikin pertanyaan lagi atau mengulang pertanyaan, mungkin saya ingin bertanya dulu kali ya. Untuk dari Kak Vegi tentang itu. Halo Kamian, apakah bisa kalau misalkan ini kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu mungkin ya? Dipersilahkan mungkin Pak Medi untuk memberikan pertanyaannya kepada Kak Peggy. Kan untuk pendaftaran LPDP itu kan ada dua jalur nih. Ada yang jalur LOI yang memang sudah diterima di kampus luar negeri ya. Terus ada jalur biasa yang kita belum tahu mau masuk ke kampus mana gitu. Itu seandainya kita masih belum tahu mau masuk kampus mana, tapi kita apakah memungkinkan kita lulus beasiswa LPDP, tapi kampusnya belum kita tahu nih tujuannya yang mana nih, ataupun kita sudah tahu tujuannya yang mana, tapi tahu-tahunya tiba-tiba kita nggak lulus di kampus yang kita tuju nih, atau seperti apa? Oke, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Eh, izin menjawab. Jadi, kebetulan saya adalah awardee yang non-LAA atau yang belum keterima nih, tapi pede aja dulu daftar beasiswa. Jadi,
Untuk yang non LOE ini bakal diberikan 3 pilihan kampus. Jadi kita bisa memilih 3 pilihan kampus. Namun bedanya dengan jalur S1 apa ya, jalur apa ya namanya sekarang? Kalau dulu saya SNBPTN, kalau sekarang apa namanya? Jalur yang undangan ya. Sekarang saya nggak tahu sekarang namanya apa. Pokoknya jalur jalur undangan deh. Nah, bedanya sama jalur undangan S1 itu kan kalau kita kan disuruh milih 3 tuh zaman saya tuh. Nanti 1, 2, 3 itu akan ada skala prioritasnya. Nah, bedanya kalau misalnya untuk LPDP ini sendiri yang non NOA itu tidak ada namanya skala prioritas 1, 2, 3. Namun harapannya kamu bisa memilih satu kampus yang paling kamu pengen gitu untuk dituliskan di esai. Kenapa? Karena kalau kamu tiga-tiganya nih, sebenarnya bisa aja sih di esai kamu sebutin tiga-tiganya. Cuman untuk lebih memperkuat berdasarkan pengalaman saya memilih satu kampus untuk saya jelaskan di esai saya. Namun, kamu harus tahu juga, ini kan ada 3 kampus nih. Kamu harus tahu juga di kampus-kampus yang lain itu kelebihannya apa. Program studinya apakah ada juga penunjangnya atau tidak. Begitu, Pak. Eh, Begitu sih dari saya. Jadi kemungkinan besar untuk lulus itu besar karena eh, kalau berdasarkan pengalaman saya banyak juga kok wardi-wardi yang non LOE bukan hanya LOE. Izin menambahkan boleh, moderator? Boleh Kak, dipersilakan Kak. Nah, sedikit menjelaskan soal LOE ini. Jadi, seperti yang dibilang Kak Vegi tadi, kalau misalnya kita belum punya LOA, itu kita dikasih 3 pilihan kampus. Kalau misalnya kita sudah punya LOA, itu satu kampus yang kita pilih berdasarkan LOA yang kita punya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita belum tahu nih Kak, mau masuk ke kampus mana, apakah peluang kita jadi lebih rendah? Jujur, bakal jadi lebih rendah. Kalau misalnya kita nggak tahu kita mau ke kampus mana, itu artinya kita nggak siap. Mungkin kita tahu program studinya seperti apa, tapi kan tiap kampus ini walaupun dengan program studi yang sama, mereka mereka kan memberikan modul yang berbeda, memberikan misalnya apa ada pelatihan yang berbeda seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu, eh, tak misalnya, oh aku mau masuk prodi ini nih, tapi aku nggak tahu kampus mana, nanti aja deh. Itu fix kemungkinan lulusnya bakal jadi lebih kecil karena itu artinya kita nggak siap gitu. Jadi ada baiknya kalau kita melakukan research dulu. Kita teliti dulu kampus-kampus mana nih yang bagus yang sekiranya eh, bidang studinya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Modulnya juga sesuai apa dengan yang kita mau dan kita jelaskan nanti di esai kita gitu. Nah, saya juga jalur non LOA. Kenapa? Karena waktu itu saya mikirnya kalau misalnya saya lulus, maksudnya saya dapat, pertama sebelum kita dapat LOA unconditional atau surat penerimaan, surat yang menyatakan kita diterima kampus tersebut secara mutlak gitu ya, tidak bersyarat, maksudnya nggak ada lagi mata kuliah tambahan yang harus kita ambil, matriks-matriks gitu, nggak ada, intinya kita udah fix kamu diterima nih di kampus ini, itu unconditional. Sebelumnya itu kita dapat satu surat namanya LOA conditional, surat penerimaan dengan bersyarat. Kalau misalnya kita memenuhi syarat di dalam surat itu, baru kita dinyatakan diterima. Nah, saya mikirnya waktu itu, kalau misalnya nih, saya lulus, em, misalnya saya lulus kampusnya, tapi nggak dapat beasiswanya, waduh, jadi PR tambahan dong, maksudnya dari mana biayanya gitu. Sedangkan kalau waktu saya daftar kemarin, itu untuk secure tempat aja itu sekitaran 40 juta. Jujur, waktu secure tempat itu ada dua, waktu dapat LOA conditional itu ada dua syarat yang diminta. Pertama, harus secure tempat dulu. Yang kedua, sertifikat IELTS gitu. Bayangin misalnya kita udah bayar 40 juta, terus kita nggak dapat beasiswa. Gimana dong?
Kacau dong. Jadi saya lebih pilih jalur non LOA karena itu. Tapi kalau misalnya teman-teman berpikiran, oh tapi saya mau lulus, tapi saya mau daftarnya pakai LOA Kak, saya nggak mau bakat skolastik lagi, nggak apa-apa, bagus banget. Kalau bisa seperti itu, gitu. Jadi maksudnya pertimbangan dan kondisi orang kan beda-beda ya. Jadi nggak apa-apa, terserah. Maksudnya kepada pilihan masing-masing. Dan satu lagi, kita kalau misalnya nih kita udah jadi awardee, eh, kan kita sorry, misalnya kita udah jadi awardee dengan jalur non LOA, berarti kita dikasih 3 pilihan kampus. Nah, kita dikasih waktu 18 bulan. Kalau saya nggak salah ya, kita dikasih 18 bulan untuk mendaftar ke kampus tersebut untuk mendapatkan LOA unconditional, untuk mendapatkan pernyataan, wah kita diterima sebagai mahasiswa di situ gitu. Jadi tinggal melanjutkan studi saja. Lah, gimana Kak kalau misalnya kita udah tiga-tiga daftar nggak diterima? Gimana? Bisa daftar di universitas lain, bisa daftar di universitas lain, tapi itu nanti kita juga harus memberikan pernyataan gitu ke LPDP. Kalau misalnya, oh ini kampus yang kita tuju dan ini kampus yang kita tuju dan berbeda dengan 3 pilihan kita sebelumnya, tapi ini kita sudah punya surat LOA unconditionalnya, jadi tinggal masuk saja dan itu diterima, kemungkinan besar diterima, seperti itu. Dan kalau misalnya setelah 18 bulan kita juga masih belum dapat LOA unconditional dari manapun, itu status sebagai calon penerima beasiswa kita dicabut gitu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih Kakak untuk penjelasan tambahannya. Mungkin ini jadi apa ya? Informasi yang harus kita tahu juga bahwasanya memang tadi kita tuh harus tahu dulu nih kampus yang kita mau tujunya itu di mana. Jangan sampai ketika kita udah tahu prodinya, tapi kita nggak tahu nih kampusnya juga gitu. Kita masih bimbang. Harapannya mungkin ketika kita mau daftar beasiswa LPDP ini, kita sudah tahu kampusnya yang mana, prodinya seperti apa, sehingga kita prepare-nya juga mungkin bisa dimaksimalkan. Seperti itu mungkin ya, Kak. Oke, Nah, Kak Rita. oke. Kak Rita, saya bisa nyambung lagi nggak ya pertanyaannya? Boleh silahkan Kak. Ya, Kak Rika, kan tadi Kak Rika bilang kita harus, kita dikasih pilihan 3 universitas nih. Saya mau confirm aja 3 universitas ini, eh, apakah boleh campur antara luar negeri dan dalam negeri, atau dari awal kita sudah ditargetkan kamu awardee-nya untuk luar negeri, atau kamu awardee-nya untuk dalam negeri, atau bisa dicampurnya, atau seperti apa Kak Rika? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Em, nggak bisa campur. Jadi nanti itu ada pilihannya khusus. Kita pilih jalur dalam negeri atau jalur luar negeri gitu. Karena dari suara saya terdengar kan? Ya, terdengar, terdengar. Karena dari persyaratannya aja juga udah berbeda. Misalnya dari sertifikat bahasa tadi. Kalau untuk em, sebentar saya cek. Kalau untuk beasiswa reguler itu master dan dokter dalam negeri itu diminta IELTS-nya minimal 6. Sedangkan kalau untuk master eh, luar negeri diminta 6,5 dan PhD luar negeri itu diminta 7. Jadi dari syarat sertifikat bahasanya aja sudah berbeda. Jadi nggak bisa campur. Harus misalnya kalau dalam negeri pilihan universitasnya dalam negeri semua. Kalau luar negeri semua. Begitupun kalau misalnya nanti teman-teman sudah diterima menjadi awardee. Misalnya nih, kalian sudah diterima jadi awardee. Waktu daftar pilihannya dalam negeri kan. Terus pas udah diterima jadi awardee mau mau pilih luar negeri. Itu setahu saya nggak bisa. Itu setahu saya nggak bisa. Yang bisa itu apa? Misalnya kalian sudah pilih 3 kampus nih, UI, UGM, IPB misalnya. Tapi kalian mau daftarnya ke ITB dan diterima daftarnya di ITB. Nah, itu baru boleh. Jadi pindah, bukan pindah sih. Ya, memilih pilihan di luar 3 pilihan tadi, tapi masih dalam ranah yang sama. Maksudnya kalau dalam negeri ya dalam negeri semua. Kalau luar negeri ya luar negeri semua. Seperti itu. Oke, baik Kak Rika, terima kasih jawabannya.
Terima kasih kembali. Saya kembalikan kepada moderator. Boleh, silahkan Kak. Ah, nah ternyata pada saat di tengah-tengah seleksi, kita ternyata udah diterima di kampus yang kita ajukan. Apakah bisa diajukan ke LPDP-nya lagi kalau kita mau dari jalur LOA, jadi kita nggak mengikuti tes substansi lagi, seperti itu. Setahu saya, sayangnya nggak bisa. Jadi kalau misalnya dari awal seleksi administrasi kita belum punya LOA, itu dihitungnya kita tetap nggak punya LOA. Walaupun misalnya nanti di pertengahan kita dapat LOA, itu tetap aja juga hitungannya kita nggak memiliki LOA gitu. Tetap harus seleksi bakat skolastik. Cuman yang memudahkan nanti misalnya nih, kalau kasusnya seperti itu, Kak Mian daftar LPDP dulu. Lalu di pertengahan dapat LOA. Nanti kalau misalnya Kak Mian lulus seleksi substansi, itu LOA-nya langsung tinggal di-upload aja. Memang Kak Mian tetap bakal seleksi skolastik, tetap. Tapi kemudahannya karena sudah ada LOA, walaupun dapatnya di tengah jalan ya, maksudnya di tengah waktu sedang mendaftar beasiswa LPDP, itu akan memudahkan setelahnya juga. Jadi tetap memudahkan gitu. Oh ya, satu lagi saya lupa singgung masalah em, tanggal awal studi gitu. Itu juga harus diperhatikan. Kadang ada teman-teman yang daftar jalur LOA, tapi masa awal studinya itu berbeda dengan ketentuan LPDP. Misalnya nih, batch 1 itu kalau nggak salah pengumumannya Juli ya. Batch 1 pengumuman seleksi substansinya Juli. Nah, itu minimal perkuliahan paling cepat yang tercantum di LOA adalah bulan Juli. Jadi kalau misalnya nih, em, teman-teman seleksi LPDP, sedangkan perkuliahan paling cepat itu dimulai misalnya sebelum bulan Juli lah, misalnya bulan Maret gitu kan. Itu hitungannya tidak bisa dibiayai LPDP gitu. Kalau misalnya kalian tetap mau kuliah di situ, mau tetap prodi itu, gimana caranya Kak? Kan kita sudah mulai kuliah. Caranya adalah dengan minta surat penundaan atau surat defer. Di kasus saya waktu itu daftar batch 2 dan pengumumannya itu di bulan November. Seleksi substansinya, pengumuman kelulusannya di bulan November. Sedangkan waktu itu eh, perkuliahannya dimulai bulan September, bulan bulan 9. Jadi lebih cepat 2 bulan. Kan nggak mungkin ya, sedangkan minimal perkuliahan paling cepat itu kalau nggak salah Januari gitu. Jadi saya nggak minta surat defer sih, karena saya belum daftar juga waktu itu. Jadi setelah pengumuman kelulusan wawancara, baru saya mencari kampus gitu, baru saya mendaftar kampus gitu. Sekian itu jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Em, Baik, Kak. Sebelumnya terima kasih untuk jawabannya. Sebelumnya mohon izin, tadi terkendala dengan jaringan, jadi sempat terlempar. Nah, untuk itu mungkin saya kembali lagi kepada Kak Vegi. Mungkin ya Kak, terima kasih juga kepada Kak Rika untuk penjelasan tambahannya, di mana tadi bisa menambah lagi informasinya. Nah, untuk selanjutnya mungkin tadi apa yang telah disampaikan dari Kak Vegi, dari Kak Rika, sebelum itu, sebelum kami tutup, barangkali masih ada pertanyaan, nanti dari teman-teman, dari kakak-kakak semuanya bisa langsung menghubungi Karika ataupun misalkan Kak Peggy, agar bisa mendapatkan juga mungkin kayak nanti review esai, bahkan mungkin tanya-tanya lebih jauh tentang LPDP. Nah, untuk selanjutnya mungkin karena kita terbatas dengan waktu, untuk itu mungkin webinar beasiswa LPDP pada sore hari ini kita cukupkan sekian. Sebelum itu, izinkan kami untuk memberikan sertifikat kepada dua pemateri kita. Yang pertama, sertifikat akan diberikan kepada Karika Yulianti yang akan diserahkan langsung oleh Pak Medi. Untuk itu, Pak Medi, apakah sudah siap Pak untuk memberikan sertifikat kepada Karika? Oke, sudah muncul atau belum ya?
Ya, ini Sedang dalam ada sedang proses ya. proses. Ya, sudah Pak. Ya, ini adalah apresiasi kami dari Dunia Farmasindo kepada Kak Rika yang telah menjadi speaker ya untuk webinar terkait beasiswa LPDP di dalam negeri dan luar negeri. Dan kami sangat berterima kasih kepada Kak Rika atas sharingnya. Dan semoga apa yang Kak Rika sharingkan pada hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang join dan bisa menjadi berkat atau amal ibadah untuk Kak Rika sendiri. Terima kasih Kak Rika. Terima kasih Dunia Farmasindo. Baik, nah untuk itu terima kasih juga kepada Pak Medi yang telah menyerahkan langsung untuk sertifikatnya kepada Karika. Untuk selanjutnya yaitu sertifikat akan diserahkan kepada pemateri kedua kita yaitu dari KPG Yustika Sijuntak S-Farm. Untuk itu dipersilahkan. Ya, sama dengan Kak Rika tadi ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas nama Dunia Farmasindo kepada Kak Vegi Yustika Sitinjak S-Farm yang telah menjadi speaker webinar kita pada sore ini terkait beasiswa LPDP dalam negeri dan luar negeri. Apa yang disampaikan semoga memberi manfaat juga ya buat teman-teman yang di sini yang telah join hari ini. Dan itu pun bisa menjadi berkat sendiri untuk Kak Vegi. Dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Pak Medi. Baik, terima kasih Pak Medi yang telah menyerahkan sertifikat kepada dua pemateri kita. Untuk itu, kita akan beranjak kepada acara selanjutnya, yaitu penutupan. Boleh mungkin Kak Vegi, mohon maaf, mau minta bantuannya. Kita melakukan dokumentasi bersama sebagai dokumentasi kita pada kegiatan webinar beasiswa LPDP. Untuk itu, kakak semuanya dipersilahkan untuk membuka kameranya agar sama-sama terlihat. Untuk itu saya beri kata dokumentasi bersama. Oke, boleh ditunggu kakak-kakak semuanya untuk open kamera agar kita bisa terlihat sama-sama. Oke, baik. Tidak apa-apa, Kak. Bagi yang bisa, boleh dipersilakan untuk on cam. Oke, mungkin kita langsung aja ya kakak-kakak dokumentasikan. Untuk dokumentasi, saya akan hitung mundur dari 3 sampai 1. Jadi mohon siap-siap ya kakak. Saya mulai 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi mungkin dengan gaya bebasnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk para pemateri kita dari Karika Yulianti dan Kak Vegi Tinjak, lalu juga para peserta yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan mencari ilmu di dunia Farmasindo. Untuk itu, nantikan juga webinar-webinar yang akan diselenggarakan oleh Dunia Farmasindo dan tentunya jangan lupa stay tune terus di Instagram Dunia Farmasindo. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Rika dan Kak Peggy telah berbagi ilmunya. Semoga kita bertemu di lain waktu dan kesempatannya. Dari saya, mohon maaf bila mana ada kekeliruan dalam menyampaikan dan memandu kegiatan pada sore hari ini. Dan untuk link sertifikat untuk kakak-kakak peserta dan untuk materi juga akan kami berikan di grup community Dunia Farmasindo. Begitu dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Tetap semangat semua. ya. Terima kasih Kak Terima Rika. kasih Terima semua. kasih Terima semua. kasih Kak Rika.
Sampai jumpa.